Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas materi logaritma. Bagi kalian yang baru SMA, mungkin materi logaritma ini baru pertama kali kalian dengar. Karena di jenjang SMP, kalian memang belum pernah belajar tentang logaritma. Jadi, apa sih itu logaritma? Nah, misalkan kita memiliki bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ingat ya, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya 8. Jadi 2 ini apanya 8 dan 3. Jadi gampang saja kalian menyebutkan bahwa 2 itu merupakan akar pangkat 3 dari 8. Kemudian 8 ini apanya 2 dan 3. Ya, sudah jelas merupakan hasil dari 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, bagaimana dengan 3? 3 itu apanya 8 dan 2. Jadi secara verbal mungkin gampang ya, 3 itu ya pangkatnya, tapi bagaimana cara menulisnya dengan sistematis? Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya logaritma. Jadi 3 itu merupakan hasil dari 2 log 8. Nah, untuk bentuk umumnya, jika kita mempunyai bentuk pangkat A, pangkat C sama dengan B, itu bisa kita tulis dalam bentuk logaritma A log B sama dengan C. Jadi A ini namanya basis, kemudian B namanya numerus, terakhir C merupakan nilai logaritma. Jadi intinya logaritma ini adalah menentukan pangkat dari suatu bentuk eksponen. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Jika kita memiliki 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk logaritma, itu menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Selanjutnya, jika kita memiliki bentuk eksponen 5 pangkat 2 sama dengan 25 dan kita ubah ke dalam bentuk logaritma, itu menjadi 5 log 25 sama dengan 2. Terakhir, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kita ubah menjadi log 1000 sama dengan 3. Nah, kita perhatikan di sini, basisnya tidak ditulis ya. Jadi jika basisnya 10, basisnya tidak perlu ditulis lagi dalam bentuk logaritma. Topik selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Jadi secara keseluruhan logaritma memiliki 9 sifat, lumayan banyak ya. Yang pertama, A log 1. Jadi A pangkat berapa sih biar hasilnya 1? Nah, jadi kita ingat-ingat lagi. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Oleh karena itu A log 1 hasilnya adalah 0.
Sebagai contoh, misalkan 2 log 1 itu hasilnya 0. Kemudian 5 log 1 itu juga hasilnya akan 0. Kemudian sifat yang kedua yaitu A log A. Jadi A dipangkatkan berapa sih biar tetap dia nilainya A? Jadi ingat lagi, berapapun bilangannya, kalau sudah dipangkatkan 1, itu hasilnya akan tetap. Jadi nilai dari A log A sama dengan 1. Untuk contohnya, misalkan kita memiliki 2 log 2. Jadi hasilnya 1. Kemudian 5 log 5. Hasilnya juga akan 1. Sifat yang ketiga adalah A log B ditambah A log C. Jadi di sini basisnya sama ya. Di sini A, di sini juga A. Itu akan sama dengan A log B dikalikan dengan C. Jadi numerusnya tinggal dikalikan saja. Untuk contohnya, misalkan kita memiliki 8 log 4 ditambah 8 log 16. Kita perhatikan, oh basisnya sudah sama ya, 8. Jadi kita tinggal kalikan saja 4 dan 16 nya. Hasil kali 4 dan 16 itu adalah 64. Jadi 8 log 64. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari 8 log 64. 8 dipangkatkan berapa sih biar mau dia 64? Ingat ya, 8 pangkat 2 itu hasilnya 64. Jadi, hasil dari 8 log 64 adalah 2. Selanjutnya sifat yang keempat, A log B dikurangi A log C. Jadi ini mirip dengan sifat yang ketiga. Basisnya harus sama. Jadi kalau di sini A, yang di sini juga harus A. Itu hasilnya A log B dibagi dengan C. Untuk contohnya, misalkan 2 log 40 dikurangi 2 log 5. Kita perhatikan basisnya sudah sama, sama-sama 2. Kemudian kita tinggal gunakan sifat yang keempat untuk menyederhanakannya. Jadi 2 log 40 dibagi 5, kita tinggal bagi numerusnya saja. Hasilnya 2 log 8. Kemudian kita akan mencari nilai dari 2 log 8. Ya ingat ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi nilai dari 2 log 8 adalah 3. Selanjutnya adalah sifat kelima, yaitu sifat pembagian. C log B dibagi C log A. Jadi di sini basisnya juga harus sama, yaitu sama-sama C. Di sini C, bagian sini juga C. Itu bisa kita sederhanakan menjadi A log B. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 3 log 25 dibagi 3 log 5.
Nah, kita perhatikan dulu basisnya. Basisnya sudah sama-sama 3, di sini 3, sini juga 3. Kemudian kita bisa gunakan sifat yang kelima untuk menyederhanakannya menjadi 5 log 25. Ya, kita sekarang cari nilai dari 5 log 25. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi, nilai dari 5 log 25 adalah 2. Kemudian sifat yang keenam, itu sifat perkalian. A log B dikalikan dengan B log C. Kita perhatikan, numerus pada logaritma pertama itu sama dengan basis pada logaritma kedua. Kemudian bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi A log C. Jadi seolah-olah B-nya itu menghilang. Untuk contohnya, misalkan kita ingin mencari nilai dari 3 log 5 dikalikan 5 log 27. Ya, kita perhatikan di sini, numerus dari logaritma pertama itu sama dengan basis dari logaritma kedua. Jadi gunakan sifat 6, kita memperoleh 3 log 27. 3 pangkat berapa sih biar mau 27? Ingat, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Maka dari itu, nilai dari 3 log 27 adalah 3. Berikutnya sifat yang ketujuh, yaitu A log B. Ini dapat ditulis menjadi bentuk pecahan menjadi 1 per B log A. Jadi basis dan numerusnya ini berubah posisi ya. Di sini basis menjadi numerus, numerus menjadi basis. Untuk contohnya, misalkan kita ingin mencari nilai dari 16 log 2. Jadi di sini agak sulit ya mencari nilai 16 pangkat berapa sih biar mau 2. Oleh karena itu, kita gunakan saja sifat 7 supaya bentuknya lebih gampang. Jadi 1 per 2 log 16. Jadi sekarang 2-nya itu menjadi basis dan 16 menjadi numerus. Nah, sekarang kita cari nilai dari 2 log 16. Ingat ya, 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi, nilai dari 2 log 16 adalah 4. Kemudian sifat yang ke-8, A pangkat N log B pangkat M. Jadi di sini basis dan numerus sama-sama memiliki pangkat. Itu bisa kita tulis dalam bentuk sederhana menjadi M per N dikalikan dengan A log B. Jadi pangkatnya dari numerus menjadi pembilang, kemudian pangkat dari basis menjadi penyebut. Untuk contohnya, misalkan kita ingin mencari nilai dari 4 log 8. Tentu kita akan kesulitan menentukan 4 dipangkatkan berapa biar mau jadi 8. Nah, kita bisa gunakan sifat 8 untuk menyelesaikan soal ini. Jadi ingat, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 8 itu menjadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita ubah 4 itu menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8 itu menjadi 2 pangkat 3. Nah, bentuknya sudah sama seperti sifat 8. Sekarang tinggal kita bawa pangkatnya ini ke depan. Jadi 3 menjadi pembilang dan 2 menjadi penyebut.
Jadi hasilnya 3/2 dikalikan 2 log 2. Ya, ingat lagi ya, 2 log 2 hasilnya 1. Jadi hasil kali ini menjadi 3/2. Dan kita sampai ke sifat yang terakhir, yaitu A pangkat A log B. Kita lihat di sini bilangannya sama. Ini bisa kita tulis dalam bentuk sederhana menjadi B. Untuk contoh, misalkan 5 dipangkatkan 5 log 7. Jadi bilangan di sini sudah sama, yaitu sama-sama 5. Kemudian bisa kita gunakan sifat 9. Langsung saja hasilnya 7. Sekian penjelasan tentang logaritma. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.